Bersyukur pagi ini kita kena sekali lagi di hari Minggu dan kita akan beribadah selamat datang di MRII Aswan yang hari ini dimulai dan akan ditutup. Oke, kita akan berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami berterima kasih di hari perhentian ini, dimanapun anak-anak Tuhan berada, Tuhan mengingatkan untuk mereka datang kepada Tuhan melalui ibadah, baik mereka yang bisa ke gereja, ataupun mereka yang sakit di rumah sakit, ataupun mereka yang ada di tempat-tempat persembunyian dan pelarian, mereka pun berkumpul di tempat-tempat yang jauh. Dan kami yang ada di bus di Aswan ini, Tuhan juga berkati perenungan firman Tuhan yang kami akan dengarkan. Tuhan pakai hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan bicara tentang tipologi ya. Di dalam Alkitab, satu-satunya tokoh yang semua tipologi mengarah ke dia, tokoh itu adalah Yesus. Tipologi itu maksudnya apa? Maksudnya kehidupan seseorang itu terjadi di masa lampau, lalu nanti bisa berhubungan dengan orang di masa yang akan datang. Hidup kita di zaman sekarang ini, kalau kita mundur di masa dulu, tidak ada orang di masa dulu yang hidupnya lalu mengarah ke kita. Mereka sudah mati, selesai sudah. Kita hidup, kita mati, selesai sudah. Kalaupun ada satu orang yang seolah-olah peristiwanya bisa dikaitkan dengan hidup kita, oke, mungkin kebetulan. Tetapi tidak mungkin sampai 5 orang di masa lalu yang hidupnya bisa mengarah ke kita. Apalagi 10 orang, itu tidak mungkin. Jadi tadi saya katakan di dalam dunia ini satu-satunya tokoh yang nanti arah tipologi mengarah ke dia itu adalah Tuhan Yesus. Jadi tipologi bisa orang, tipologi bisa peristiwa. Nah, kita akan melihat dua contoh ini di dalam seluruh Alkitab. Di dalam Alkitab, tipologi pertama diwakili oleh Adam. Maka sampai ke PB, ada muncul kalimat Adam pertama, yaitu yang di Taman Eden, dan Adam terakhir. Adam pertama Tuhan taruh di Taman Eden. Di situ dia mengalami pencobaan dan kehendakku yang terjadi. Dia gagal. Yesus Adam terakhir di Taman Getsemani, kehendakmu yang terjadi, yaitu kehendak Bapa, bukan kehendak Tuhan Yesus. Nah, ini perbedaan Adam pertama dan Adam kedua, ini yang disebut tipologi. Tipologi bisa manusianya, bisa peristiwanya. Adam pertama dari bawah, dari bumi. Adam terakhir dari atas, datang dari surga. Adam pertama manusiawi, duniawi, jasmani. Adam kedua datang dari atas, makhluk rohani yang menjadi manusia. Adam pertama dia gagal, seluruh manusia disebut berdosa. Adam terakhir dia sukses, maka orang yang di dalam dia kita semua dibenarkan. Nah, ini tipologi orang pertama, tokoh pertama di MPL yaitu Adam. Lalu nanti tokoh-tokoh berikutnya terus akan muncul dan semua nanti mengarah ke Tuhan Yesus. Kalau kita lanjut lagi, kita akan melihat Nuh. Nuh juga tipologi ke Kristus. Apa tipologi dari Nuh? Nuh pemberita kebenaran, di zaman dia khotbah, dia tidak diterima. Bangsa dia atau orang-orang sebangsa dia, orang-orang yang hidup bersama-sama dengan dia, semuanya adalah orang fasik, dan mereka kawin mengawinkan, makan dan minum, seluruh bumi penuh dengan kejahatan. Itu di dalam kitab Kejadian tulis kalimat itu. Lalu waktu diparalelkan dengan zaman Tuhan Yesus, itu tipologinya berhubungan dengan nanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Ini seluruh bumi akan penuh dengan kejahatan, kembali lagi kawin mengawinkan, lalu mereka akan berdosa dan mereka akan menjadi orang fasik. Nanti Yesus datang seperti zaman Nabi Nuh. Artinya
khotbah tentang kebenaran tidak ada orang akan dengar. Orang akan merasa biasa saja. Lalu air bah datangnya nanti pakai waktu, tidak langsung. Hujan, 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 air pelan-pelan naik. Nanti di saat kedatangan Yesus kali kedua, ini tidak memakai pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Langsung dalam sekejap mata, mendadak Yesus datang kali kedua. Nah, ini perbedaannya. Lalu cerita Nuh menjadi cerita yang sangat penting karena Nuh menjadi induk. Adam sudah gagal. Di zaman Nuh, Nuh juga tipologi dari Adam. Adam Tuhan taruh di bumi, langit yang baru. Dia pertama kali ada di situ dengan Hawa, lalu bumi diisi oleh keturunannya. Nanti Nuh di langit dan bumi yang Tuhan sudah bersihkan dari orang-orang fasik, Nuh mengisi bumi dengan keturunan-keturunannya dan akan memenuhi bumi. Maka cerita penciptaan nanti diulang di dalam cerita Nabi Nuh. Apa yang diulang? Air menutupi samudera raya, ini kejadian. Lalu dalam cerita Nabi Nuh, air akan meluap menutupi seluruh bumi dan nanti akan terlihat yang kering. Di zaman Adam terlihat yang kering itu darat. Dari darat tumbuh tunas-tunas muda, di zaman Nuh tumbuh tunas muda, setelah nanti terlihat yang darat. Lalu Tuhan perintahkan binatang berkembang biak, di zaman Nabi Nuh Tuhan perintahkan binatang berkembang biak, di zaman Adam Tuhan suruh Adam dan Hawa beranak cucu, di zaman Nuh Tuhan suruh Nuh beranak cucu. Keturunannya beranak cucu, lalu memenuhi bumi, menguasai binatang di langit, di darat, dan di air. Itu terulang kalimat yang sama di dalam zaman Adam. Lalu di zaman Adam, Tuhan yang kasih petunjuk makanan. Buah-buahan, sayur-sayuran, itu zaman Adam. Di dalam zaman Nabi Nuh, Tuhan yang kasih petunjuk makanan juga. Yaitu mulai Nuh keluar dari Baterah, di situ mulai makan daging. Setelah Adam sampai ke Nuh, peristiwa ini tidak pernah terulang lagi. Tuhan tidak pernah mengulangi lagi, yaitu tentang memenuhi bumi, taklukkan, lalu yang ada di langit, di darat, dan di air kau harus berkuasa. Manusia dicipta menurut gambar rupa Allah. Tuhan katakan di dalam zaman Adam, Tuhan juga sebutkan di dalam zaman Nabi Nuh. Setelah itu tidak pernah terulang lagi. Berarti Alkitab mau menyatakan seolah-olah Adam yang pertama sudah gagal, Tuhan kasih kesempatan di dalam zaman Nabi Nuh untuk memulai periode yang baru, tetapi Nuh dan di dalam zamannya bagaimana nanti manusia hidup, lalu memenuhi bumi dan semua rusak, sampai nanti Adam yang terakhir datang. Dan Adam yang terakhir datang juga sama. Yesus yang begitu luar biasa datang sendiri berkhotbah, orang tetap tidak percaya. Jadi jikalau ada orang berkata ya, wah kalau seandainya di Mesir ada Billy Graham pernah KKR, seluruh Mesir sudah jadi Kristen, itu omong kosong. Di tanah Yahudi, Yesus sendiri datang berkhotbah pun, orang Yahudi sampai hari ini banyak yang tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi Allah sendiri yang khotbah pun orang tidak percaya. Nah demikianlah kerusakan dari manusia. Lalu kalau kita lanjut lagi sampai kepada zaman Abraham, Abraham juga ada tipologinya. Nah ini saya ambil semua tema-tema pentingnya ya, meskipun masih ada di setiap tokoh ada tipologi poin-poin yang lain. Di dalam zaman Abraham, Abraham korbankan anaknya Ishak. Ini tipologi ke Kristus. Jadi bagaimana Abraham mengkorbankan anak yang dia kasihi, seperti bapa menyerahkan anak yang dikasihi untuk dikorbankan, untuk dibunuh. Tetapi yang Abraham, Tuhan tidak izinkan sampai si Ishak dibunuh, diakhiri dengan ada domba yang Tuhan siapkan. Nah ini adalah kalimat yang sangat penting, di manakah anak domba, di sini sudah ada kayu dan api. Tuhan yang akan menyediakan, artinya seluruh dunia Yahudi itu adalah dunia manusia yang menyediakan domba. Hari Paskah orang Yahudi yang mempersiapkan domba. Tetapi ini semua domba yang tidak Tuhan perkenan,
karena bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah yang Tuhan siapkan. Di manakah anak domba itu? Tuhan yang menyediakan. Hari Paskah, manusia yang menyediakan. Orang Yahudi hari Paskah bawa domba, mereka yang siapkan. Imam yang mengecek bersyarat atau tidak. Maka kita melihat sampai nanti anak domba yang disiapkan itu yang sejati yang Tuhan berkenan. Yohanes Pembaptis adalah orang pertama yang mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Jadi di manakah anak domba itu? Tuhan yang akan menyediakan. Domba-domba di PL hanya menyelesaikan dosa manusia yang bawa. Tetapi Yesus, domba Paskah, akan menyelesaikan dosa dari seluruh. Nah, ini perbedaannya. Jadi waktu Abraham membunuh anaknya Ishak, ini adalah tipologi ke Kristus yang begitu dicintai oleh Bapa dan rela untuk dikorbankan. Lalu sampai kepada Abraham, Ishak, lalu Yakub. Nah, saya loncat sampai ke Yakub. Yakub juga tipologi ke Kristus. Yakub mempunyai 12 anak yang akan menjadi 12 suku. Yakub ada 12, Yesus ada 12 muridnya. Lalu di dalam kehidupan Yakub, Yakub dirubah namanya menjadi Israel, dan di dalam tema Yakub keluar tema tentang rumah Allah. Di sini nanti disebut Betel, rumah Allah. Nanti dalam tema Yesus, Yesuslah yang mengatakan tentang rumah Allah, yaitu aku akan mendirikan jemaatku di atas batu, pengakuan iman yang benar. Pengakuan iman itu menjadi fondasi batu untuk berdirinya gereja. Di dalam zaman Yakub, batu yang dia pakai untuk dia tidur, itu menjadi tanda yang sangat penting yang dikaitkan dengan rumah. Tapi batu itu bisa digeser, bisa dibuang, dan bisa hilang. Yesus mengatakan di atas batu karang ini, pengakuan iman tentang Kristus yang benar, aku akan dirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Oke, itu perbedaan dengan yang Yakub. Yakub ada 12 anak, lalu Yesus ada 12 rasul. Lalu sampai kepada Yusuf, Yusuf tipologi dengan Tuhan Yesus. Yusuf ditolak oleh semua saudaranya, dan bahkan dia tanda petik dibunuh, diasingkan, dikucilkan, dibuang, dan dilenyapkan. Yesus ditolak oleh orang-orang sebangsanya, dan dimasukkan ke dalam penjara, yang kita sudah masuk ke penjara Tuhan Yesus, itu di bawah tanah itu. Yusuf dibuang ke dalam sumur, lalu diangkat, dimasukkan ke Mesir. Yesus ditolak oleh saudaranya, dan nanti dipenjarakan, dimasukkan ke tahanan, dan akhirnya diangkat, ditinggikan di Golgota, lalu dimatikan. Itu tipologi Yusuf yang ditolak saudara, dan akhirnya yang ditolak ini menjadi mercusuar di seluruh tanah Mesir. Sehingga Mesir menjadi lebih terkenal. Mesir sudah sangat terkenal, tapi Mesir hutang budi sama Yusuf. Karena kehebatan Mesir di zaman dulu memang orang sudah tahu. Tetapi Mesir menjadi lebih dikenal karena menjadi bangsa yang mensuplai bangsa lain yang sedang kelaparan. Itu jasa dari Yusuf. Zaman dulu semua orang yang kelaparan harus datang ke Mesir. Dan nama Mesir menjadi harum, menjadi tanda petik juru selamat dari semua. Dan Yusuf satu-satunya orang yang sangat berjasa. Yusuf ditinggikan setelah dia dihina. Yesus dihina, kelak akan ditinggikan. Dan semua orang akan datang dan akan dia tarik untuk menerima Yesus yang menyediakan tubuh sebagai makanan dan minuman. Orang datang ke Mesir karena ada makanan di situ. Lalu mereka pulang, mereka lapar lagi. Nanti kalau lapar, sampai paceklik lewat, mereka bisa bercocok tanam. Tapi barang siapa yang datang ke Kristus yang ditinggikan, dia tidak pernah lapar dan haus lagi. Lalu sampai kepada zaman Musa, ini juga tipologi. Musa berpuasa 40 hari, 40 malam, Yesus juga berpuasa. Musa di padang gurun memimpin 12 suku,
lalu ada 70 tua-tua. Yesus membawa 12 rasul terus berkeliling dan ada 70 murid yang mendampingi. Musa ada 70 tua-tua yang mendampingi. Lalu di zaman Musa ada manna yang terus mendampingi orang Israel setiap pagi. Di zaman Perjanjian Baru, Yesus manna yang sejati yang terus mendampingi 12 rasul dan 70 murid dan murid-murid yang lain. Di zaman bangsa Israel, manna diberikan kepada seluruh orang Israel dan bangsa-bangsa lain yang ikut keluar dari Eksodus. Jadi dari Eksodus ada orang Yahudi asli dan ada bangsa-bangsa. Dari situ kita sudah menemukan pembebasan yang Tuhan lakukan bukan murni untuk orang Yahudi. Karena pada saat keluar dari Mesir ada bangsa-bangsa lain yang akan ikut Paskah, mereka juga disunat dan mereka sama-sama mendapat perlindungan tiang awan, tiang api, dan mereka sama-sama dituntun oleh malaikat Tuhan. Jadi ada orang Yahudi, ada non-Yahudi. Demikian juga nanti misi Tuhan Yesus, Yesus akan mengenyangkan baik orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Itu misi Tuhan Yesus. Selama dia hidup, dia berkeliling, dia memberikan tubuhnya, darahnya yang dia persiapkan untuk segala bangsa. Lalu saat Musa meninggikan ular di padang gurun, ini seperti Kristus yang akan ditinggikan. Ini satu-satunya kali Yesus dikaitkan dengan ular. Ular selalu dikaitkan dengan setan. Ular tidak dikaitkan dengan yang baik, selalu yang jahat. Tapi satu-satunya kali bangsa Israel yang sudah memberontak, Tuhan kirim ular untuk mematuk mereka, lalu mereka mati kena bisa. Bisa ular sudah masuk ke tubuh, sebagian sudah mati, sebagian racun masih menggerogoti, dan mereka hampir mati. Yang sudah kena racun ular, sebelum mereka mati, mereka melihat ular yang ditinggikan, patung ular yang ditinggikan secara simbolnya itu ada di Gunung Nebo, yang kemarin kita tidak bisa naik karena sudah tutup. Mereka gantung di situ. Itu contohnya aja ya yang ada di situ. Lalu saya kalau sudah kena racun ular, saya akan menuju mati dan pasti mati. Tidak ada obat lagi kecuali saya memandang ular yang ditinggikan. Sampai ke zaman Yesus, semua kita sudah berdosa dan upah dosa adalah maut, pasti mati. Tapi sebelum kita mati, kita memandang kepada salib Kristus, menerima dia, maka kita diselamatkan. Nah, itu tipologi zaman Musa dengan zaman Tuhan Yesus. Lalu Musa, dia gagal, maka diganti Yosua. Yosua juga tipologi dengan Yesus. Yosua artinya Tuhan juru selamat, Tuhan penyelamat. Tetapi di zaman Yosua, Yosua bukan berperang sendiri, di balik Yosua ada panglima bala tentara Tuhan, dan itu adalah Kristus yang muncul di Perjanjian Lama yang memimpin peperangan itu. Sampai kepada Perjanjian Baru kita melihat Yesus yang nama Ibraninya juga adalah Yosua, dialah yang akan membawa kita masuk ke Kanaan yang sejati, yaitu sorga. Sorga itu Kanaan. Di dunia ini, Kanaan itulah tanda perjanjian. Nah, waktu mau masuk, mereka akan menggempur musuh. Lalu mereka akan memenangkan peperangan. Untuk masuk ke tanah perjanjian, bukan kita yang perang. Karena kita tidak bisa. Bangsa Israel, waktu hancurkan tembok, bukan mereka yang hancurkan. Tapi Tuhan yang hancurkan. Mana mungkin orang keliling tembok bisa hancur. Di zaman nanti kita masuk ke Kanaan yang sejati, bukan kita yang berperang, tapi Kristus yang sudah berperang dan menang dari alam maut. Jadi Yosua juga tipologi. Lalu sampai kepada Daud, Daud juga tipologi. Daud, hambaku yang kuperkenan, hambaku yang kukasihi. Nanti Yesus, hambaku yang kuperkenan, dan hambaku yang kukasihi. Nah, masih banyak lagi tokoh-tokoh di dalam PL, ini ada tipologinya. Peristiwa Yunus juga tipologi dengan Tuhan Yesus. Seperti Yunus diam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian dengan anak manusia di dalam rahim bumi. Kalau Yunus dulu yang tidak setia, tidak taat, berkhotbah kepada bangsa yang jahat, Yunus yang tidak setia, bangsa yang jahat bertobat. Yesus yang begitu setia dan begitu taat, khotbah ke Yahudi,
kok Yahudi tidak tobat. Berarti Yahudi dosanya lebih parah dari Niniwe, itu artinya. Nah, ini semua sindiran. Salomo juga tipologi dengan Tuhan Yesus. Jadi tidak ada orang di dunia yang semua tipologi penting mengarah ke satu pribadi, kecuali Tuhan Yesus. Nah, kita sudah tiba di Mesir, kita akan melihat penggenapan tipologi-tipologi yang sangat-sangat penting. 10 tula Tuhan datangkan, itu ada kuncinya. Di dalam 10 tula, puncaknya adalah kematian dari anak sulung. Dan puncak dari perpindahan keluar dari Mesir menuju padang gurun, pintunya adalah Paskah. Barang siapa yang bukan orang Yahudi, dia kalau rayakan Paskah, dia harus disunat. Sejak mereka rayakan Paskah, lalu di malam itu masuk hari raya roti tidak beragi, malam itulah mereka keluar dari Mesir. Waktu mereka keluar, itu di hari pertama roti tidak beragi. Jadi hitungannya begini ya, misalnya sekarang ini adalah hari Paskah. Nanti mereka yang korbankan domba itu di petang. Misalnya kalau jam 3 mereka korbankan, mereka siapkan menu itu, lalu nanti mereka akan makan di malam hari. Lewat jam 6 sore itu sudah ganti hari. Nah, lewat jam 6 itu masuk hari raya roti tidak beragi. Jadi hari raya Paskah nempel sama hari raya roti tidak beragi. Dan domba Paskah dimakan di malam bersama dengan roti tidak beragi. Jadi kenapa domba Paskah kok nempel sama roti tidak beragi? Karena roti yang tidak beragi yang satu-satunya yang murni itu adalah Yesus. Dan domba Paskah yang satu-satunya yang sejati itu adalah Kristus. Jadi Kristus dombanya yang dikorbankan, Kristus juga adalah rotinya yang tidak beragi yang harus dikonsumsi. Nah, sejak nanti mereka malam konsumsi, malam itu mereka semua akan keluar. Jadi ini simbol yang sangat penting. Sejak kita terima Tuhan Yesus, sejak itulah kita sudah dibebaskan dari semua belenggu, dan hidup kita mulai detik itu semua dipegang oleh malaikat Tuhan karena Dia yang berjalan di depan, bukan lagi kita yang berjalan. Dan sampai nanti selesai perjalanan di padang gurun, kita melihat tidak ada bangsa Israel jalan sendiri. Mereka yang jalan sendiri, mereka pasti gosong kalau di siang. Mereka kalau jalan sendiri, mereka pasti menggigil di malam karena kedinginan. Dan mereka dituntun oleh Tuhan. Nah, seperti zaman kita sekarang, kita yang sudah dibebaskan, kita juga dituntun oleh Tuhan setiap hari. Tiang awan, tiang api ada di depan. Seringkali dalam bisnis, kita sudah lancar, kita sudah tidak minta tiang awan, tiang api memimpin. Betul nggak? Toko sudah ramai, kita tahu minggu ramai, kita tahu minggu perlu kebaktian, hanya kita mulai mikir-mikir gitu ya. Daripada saya tutup, omset berkurang, persembahan ke gereja kurang, mending gua buka saja. Akhirnya, di dalam banyak keputusan bisnis, kita sudah tidak andalkan malaikat Tuhan ada di depan atau sebetulnya kita sudah arah ke belakang. Maka hidup kita di zaman ini, kita sekarang sedang di padang gurun. Karena kita sudah lewati pintu domba Paskah itu. Tetapi perjalanan kita bukan perjalanan enak, karena di padang gurun tidak enak. Maka setiap kali kita ada di padang gurun, ingat, kita menikmati mujizat yang real. Orang Israel alami mujizat yang real sejak mereka di padang gurun. Selama 400 tahun atau 430 tahun mereka di Mesir, mereka melewati masa yang sangat panjang hanya sebagai budak. Itu kasihan sekali ya. Sedangkan kita yang masuk ke padang gurun, kalau kita tidak lihat penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan yang real, kita sangat kasihan. Maka barang siapa yang tidak mau ikut Tuhan, dia akan ketinggalan melihat penyertaan Tuhan yang hidup. Saya kasih contoh sederhana ya. Waktu kita mau ikut trip ini, semua bergumul toh. Saya juga bergumul. Lalu semua takut mati toh. Nanti kalau ada bom gimana? Dia lupa kalau dia dibom, saya juga kena bom. Kan kita selalu sama toh. Jadi kalau dia khawatir dirinya, dia harus mikir kita semua pasti mati. Tetapi kenapa kita berani melangkah? Karena kita sudah prediksi. Prediksi berdasarkan apa? Bukan nekat.
Karena prediksi kalau didampingi oleh nekat dan tidak pengetahuan, maka itu bisa bahaya. Nah, di dalam dunia tour, negara-negara yang banyak turis, mereka akan menjamin nyawa turis. Maka kalau ada bahaya, langsung dia close. Tidak mungkin kita bisa masuk kalau ada bahaya. Selama dia tidak close, berarti dia akan menjamin. Seperti kalau kita ke Kapadokia, kita naik balon, kalau saya tidak salah ingat, barang siapa yang naik balon di Kapadokia, kalau terjadi meledak atau kecelakaan, gara-gara balonnya, kalau tidak salah ingat ya, satu orang dibayar $1 juta atau berapa. Itu berani sekali mereka jamin, artinya kau naik, kau pasti aman. Begitu jam 4 atau jam 3 cuaca mendadak buruk, dia langsung umumkan semua penerbangan batal. Nah, mereka itu begitu berani. Oh, kita sudah sampai ke Obelisk. Belum ya? Oke ya. Jadi, seperti itu, tidak mungkin mereka membiarkan kita masuk dalam kondisi berbahaya. Nah, akhirnya kita berani melangkah dan kita melihat Tuhan menyertai. Ajaib kan? Coba kalau kita tidak pergi, kita tidak rasakan semua yang kita alami dari hari pertama sampai hari ini. Ini mujizat loh, kita energi keluar sangat banyak, tetapi mukanya ceria-ceria. Heran. Kita jalan capek sekali, non-stop, istirahat kurang, makan tidak begitu cocok. Kalau lihat kondisi tubuh kita, semua rata-rata ada penyakit toh. Tapi lihat, Tuhan menyertai. Ajaib ya. Maka, di dalam sisa berapa hari ini, terima semua pengertian yang luar biasa, karena apa yang kita terima, ini akan membekali kita untuk mengerti firman dengan lebih sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan semua peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah, biar kami mengingat semua peristiwa tidak akan ada artinya jikalau tidak kami lihat kepada Kristus. Kami bersyukur kami ada Kristus yang adalah puncak dari semua, sehingga melalui puncak dari semua itu, kami bisa memandang semua peristiwa dengan mata seperti mata Tuhan melihat. Tuhan buka pikiran kami selama kami ada di Mesir, untuk kami mengerti berapa jayanya Mesir di masa dulu dan berapa hebatnya Tuhan yang berperang melawan semua ilah Mesir dan menghancurkan semua ilah Mesir, dan sampai hari ini semua ilah Mesir yang dikagumi tidak lagi disembah oleh orang-orang Mesir dan menjadi puing-puing dan souvenir yang dijual, yang bahkan dipecahkan dan dibuang dan ditinggalkan. Kami bersyukur tidak pernah terpikir di zaman dulu ilah yang begitu hebat akhirnya dihina-hina di sepanjang zaman sampai hari ini. Kami bersyukur biar Tuhan memimpin kami untuk kami mengerti betapa banyaknya ilah dan berapa banyaknya ilah dengan kehebatan-kehebatannya yang akhirnya semua adalah sampah. Terima kasih Tuhan, beri kepada kami iman yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.